Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan pengelompokan kalium tiosinat dan 1,10 fenatrolin pada penentuan kadar besi dengan spektrofotometer UV-Vis. Nama saya Medestriani dengan NIM G2017-0153. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya berdasarkan pengelompokan 1,10 fenoli merupakan pengelompokan yang cukup mahal sehingga dapat menjadi faktor penghambatan dalam analisis kalsium, sehingga harganya relatif murah dan sehingga efisien di bidang ekonomi. Pada bidang instrumen spektrofotometer UV-Vis, metode ini dilakukan untuk mengoleksi zat yang akan dianalisis sehingga pengelompokan besi yang akan membentuk suatu warna yang akan spesifik. Metode yang dilakukan yaitu penentuan panjang gelombang dalam larutan standar Fe sebanyak 0,5 lalu dimasukkan dalam ukur 10 mili dengan ditambahkan dengan Na2SO2 dengan 100 mg dan reduktor 1,5 mili dengan 1,510 fenatrolin dengan 1000 mg dengan 1,5 mili larutan butfer asetat pH 4,5 dan 5 mili aseton ditambahkan aquades hingga volume larutan 10 mili, dikocok, diamkan 5 menit. Diukur absorbasinya dengan panjang gelombang 400 sampai 600 mili. Selesai itu dibuat absorbasi A sehingga panjang gelombang diperoleh dengan hasil maksimum. Yang kedua, penentuan konsentrasi optimum Na2S2O3 dengan standar Fe3 dengan 100 mg atau liter sebanyak 0,5 mili dalam labu ukur 10 mili larutan produksi Na2SO2 sebanyak 8, 9, 10, 11, 12 mg per liter 1,5 dengan larutan 1,10 fenoletilen 1000 mg 1,5 mili buffer asetat dengan pH dan 5 mili aseton ditambah dengan aquades. Setelah itu dikocok, diamkan 5 menit dan diukur panjang gelombangnya. Setelah itu penentuan kurva kalibrasi dengan larutan standar Fe3 dengan 100 mg sebanyak 1,2, 3 dan 4 mg per liter dimasukkan ke dalam lubuk ukur ditambah larutan Na2SO2 konsentrasi 1,5 mili dengan larutan 1,1 fenatrol 1000 mg dengan optimum dan 5 mili aseton ditambahkan aquades larutan 10 mili dicampur sehingga selama 5 menit diukur absorbasi sebanyak gelombang maksimumnya. Setelah itu parameter analisis pada penentuan kadar besi diuji akurasi dan pemeriksaannya. Bahan kontrol sebagai penyesuaiannya. D. Persennya. Keakuratannya metode dapat diperoleh akurasi dengan UI kurangi X atau U. Keterangannya konsentrasi sampel, U konsentrasi larutan standar, UI konsentrasi larutan standar ditambahkan sampel. Kedua adalah uji presisi di mana konsentrasi dari larutan standar timbal. Diabsorbasi standarnya untuk mencari presisi ditentukan menghitung nilai koefisien variasi KV. KV itu KV 100% SD dibagi X dikali 100%. Nah, di sini SD standar divisi, KV koefisien variasi dan X adalah kadar analis. Lalu uji linearitas konsentrasi dari kalibrasi yang dibuat meliputi 5 konsentrasi yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 mg rata-rata dengan konsentrasi teoritisnya analisis dalam preparat dapat dihitung. Nah, setelah itu penentuan batas deteksi LLD dan batas kuantifikasi LOQ dapat dilakukan dengan menghitung kadar yang dapat direspon blanko matrik tersebut dari deret standar. Selanjutnya, hitung rata-rata standar deviasi dari kadar tersebut. Limit deteksi Y sama dengan YB tambah 3SB. Limit kuantifikasi Y sama dengan YB tambah 10 SB. Dalam keterangan tersebut, SB simpangan buku, YB intersip
Selanjutnya di sini adalah kesimpulannya. Berdasarkan dari latar belakang sampai ke cara kerjanya, kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penentuan kadar besi dengan menggunakan pengomplekan 1,10 penatrolin lebih baik dibandingkan dengan KSCM. Hasil pengukuran parameter uji untuk presisi yang dimiliki oleh KSCN yaitu 2,20% sampai dengan 36,60%. Namun pada 0,1 ppm KSCN memiliki hasil pengukuran yaitu 36,60% yang melebihi batas kriteria Horwitz 16%, sedangkan pengomplekan 1,10 phenatorlin di mana hasil pengukuran presisi yaitu 3,17% sampai dengan 12,60%, memenuhi kriteria Horwitz 16%. Parameter uji untuk nilai akurasi untuk pengomplekan yaitu 0,81% sampai dengan 24,60%, sedangkan pengomplekan KSCN 2,90% sampai dengan 33,10%, di mana kodenya dapat diterima yaitu 20%, di mana 1,10 phenatrolin 26,6% dan KSCN 33,10%. Namun 1,10 phenatrolin dimiliki nilai yang lebih kecil daripada KSCN, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengomplekan 1,10 phenatrolin lebih baik daripada KSCN. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.